Ini adalah salah satu proses penjemuran di luar ruangan, yang mana dari yang basah atau yang baru dipanen diubah menjadi remahan. Ini adalah proses penjemuran di dalam ruangan, yang mana setelah proses penjemuran ini akan dilanjutkan dengan pembuatan remahan. Setelah pembuatan remahan, maka akan dilanjutkan kembali dengan proses pembuatan powder yang digiling menggunakan mesin-mesin penggiling yang sudah disiapkan. Ini adalah minuman yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh ya. Nah, ini namanya Kratom. Dan Kratom ini adalah minuman suplemen bagi para kami pekerja-pekerja. Dan ini adalah salah satu rekan kami, Bung Ramadan, Mas Tri, Mas Tono, Iskandar, Udin, dan saudara Boni yang sedang menikmati manfaat Kratom. Terima kasih. Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya, Iyak Didi, dan tidak lupa saya ucapkan Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini saya ingin membuat reaction sedikit ya, atau reaksi pada video yang telah kita saksikan bersama di depan tadi. Jadi pada video tersebut ada beberapa proses ya yang memang mau tidak mau memang harus dilalui oleh para petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pada video yang pertama seperti yang kita lihat itu adalah mekanisme penjemuran ya. Mekanisme penjemuran yang pertama itu adalah mekanisme penjemuran di luar ruangan. Nah, jadi itu adalah mekanisme penjemuran di luar ruangan. Nah, jadi mekanisme penjemuran seperti ini memang sudah sejak lama dilakukan oleh para petani yang ada di Kapuas Hulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Namun, dalam proses penjemuran ini juga ada yang namanya proses penjemuran di dalam ruangan. Nah, jadi proses penjemuran di dalam ruangan ini juga ada dilaksanakan oleh para petani-petani tertentu. Tetapi tidak semua ya petani mampu melaksanakan proses penjemuran di dalam ruangan ini. Karena ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan proses yang sedikit agak lama ya, atau lambat. Namun tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja petani yang merasa mampu untuk melakukan proses seperti itu, ya silakan dilakukan. Karena saya merasa dalam dua proses ini memiliki kelebihannya masing-masing. Ya, tentu tergantung ya dari bagaimana cara kita memperlakukannya di saat menjemurkan Kratom ini. Nah, jadi dengan proses seperti ini tentu saja kita sudah bisa melihat bagaimana perjuangan petani dalam mendapatkan penghasilan dengan mekanisme-mekanisme yang tidak gampang dan tidak mudah tentunya. Dan semua itu memerlukan perjuangan yang ekstra. Nah, jadi mari kita jaga tumbuhan ini dengan cara memberikan edukasi yang betul kepada masyarakat. Bagaimana caranya mengkonsumsi Kratom itu secara betul, secara benar agar tidak disalahgunakan. Terutama jika Anda ingin mengkonsumsinya, tolong selalu saya ingat
satu hal, jangan campur adukkan dengan zat-zat kimia tertentu, karena itu dapat merusak kesehatan dan tentu juga merugikan petani apabila hal ini terjadi, dan itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat atau penggiat keraton yang ada di Kapuas Hulu khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena dengan menambahkan zat-zat tertentu akan bisa menyebabkan bermacam-macam efek samping yang pastinya kita semua tidak tahu, karena akhirnya mereka akan menyalahkan bahwa tumbuhan inilah atau keraton inilah yang menyebabkan manusia menjadi tidak sehat atau mungkin ya mengalami semacam efek samping yang tidak dapat kita bayangkan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi sekali lagi harapan saya, mari kita konsumsi keraton ini secara benar dan tidak menyalahi aturan atau mekanisme yang betul dalam mengkonsumsi keraton ini secara benar. Akhir kata saya tutup. Assalamualaikum dan selamat siang. Ciao.